Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon, serta menyajikan hasil identifikasi senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Wow, tahukah kalian, keyboard merupakan komponen komputer atau laptop yang terbuat dari plastik. Bahan baku pembuatan plastik adalah senyawa hidrokarbon. Dahulu, orang banyak menggunakan senyawa-senyawa yang alami untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, sekarang orang lebih suka menggunakan senyawa-senyawa sintetis karena lebih mudah diperoleh serta harganya lebih murah, serta lebih mudah perawatannya. Misalnya, orang dahulu memakai pakaian yang terbuat dari kapas atau sutra. Akan tetapi, lama-kelamaan barangnya semakin langka serta harganya menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, mereka mulai beralih ke bahan pakaian yang lebih murah serta mudah mendapatkannya. Contohnya, nilon 6,6 dan polyester. Berdasarkan asalnya, senyawa di alam ini dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, senyawa organik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, atau manusia. Contoh dari senyawa organik adalah gula tebu atau C12H22O11 yang berasal dari tebu. Contoh lainnya adalah urea, CONH2 dua kali, yang digunakan oleh petani untuk menyuburkan tanah, berasal dari kotoran hewan. Sedangkan senyawa yang kedua berdasarkan asalnya adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari benda mati. Contohnya, garam dapur NaCl, air H2O, batu kapur CaCO3, pasir SiO2, bauksit AlO2O3, dan lain sebagainya. Apa sih perbedaannya senyawa organik dan senyawa anorganik? Mari kita pelajari satu persatu. Ciri-ciri dari senyawa organik yang pertama adalah titik didih dan titik leburnya relatif rendah. Contohnya, benzena memiliki titik didih hanya 80,1 derajat Celcius. Dibandingkan dengan senyawa anorganik yang memiliki titik didih dan titik lebur relatif tinggi. Contohnya, garam dapur memiliki titik didih 1423 derajat Celcius. Yang kedua, senyawa organik sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform. Sedangkan senyawa anorganik kebalikannya, mudah larut dalam air, tetapi sukar larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, senyawa anorganik pada umumnya lebih mudah terbakar, contohnya bensin. Sedangkan senyawa anorganik pada umumnya sukar terbakar, contohnya garam dapur. Yang terakhir, senyawa organik memiliki ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik memiliki ikatan ion. Nah, sekarang saatnya kalian menguji kemampuan diri ya. Tentukan apakah senyawa berikut termasuk senyawa organik atau anorganik. 1. Protein, 2. Garam dapur, 3. Pasir kuarsa, 4. Asam cuka, 5. Gula pasir, 6. Asam sulfat. Selamat mencoba. Kekhasan atom karbon yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, atom karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Hal ini karena atom karbon mempunyai nomor atom 6. Jumlah elektronnya juga 6, sehingga konfigurasinya adalah 24.
ada 4 elektron yang berada pada kulit yang terluar. Hal ini yang menyebabkan atom karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Kekhasan atom karbon yang kedua, atom karbon mampu membentuk rantai karbon. Macam-macam rantai karbon. Yang pertama, rantai karbon terbuka atau disebut dengan alifatis. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Ikatan tunggal ini disebut dengan ikatan jenuh. Sedangkan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 ini disebut dengan ikatan tak jenuh. Selanjutnya yang kedua, ada rantai karbon tertutup atau siklis. Contohnya ada siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Nama-nama atom karbon berdasarkan kedudukannya. Yang pertama, atom C primer, yaitu atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Yang ketiga, atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom yang lain. Yang terakhir, atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Sekian dan terima kasih.